Halo semuanya, selamat datang dan selamat belajar. Pada materi hari ini, kita akan belajar tentang listrik statis. Kompetensi dasarnya menjelaskan konsep listrik statis dan gejalanya dalam kehidupan sehari-hari, menyajikan hasil pengamatan tentang gejala listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apakah kalian pernah coba menggosok-gosok balon ke rambut yang kering, lalu diangkat? Apa yang terjadi? Rambut kalian akan tertarik juga mengikuti balonnya. Coba deh dipraktekkan kalau nggak percaya. Jadi listrik statis itu apa sih? Nah, di sini listrik statis adalah gejala-gejala kelistrikan yang terjadi karena ketidakseimbangan muatan listrik pada benda. Bisa juga diartikan kumpulan muatan listrik yang tidak mengalir dan dapat menimbulkan gejala-gejala kelistrikan. Ayo kita cari tahu lebih banyak lagi ya. Sebelum kita mengenal lebih jauh tentang listrik statis, kita harus kenalan dulu sama penyebabnya. Jadi, kita akan berkenalan dengan atom. Seandainya kalian punya penghapus itu kalian potong terus sampai dia menjadi sangat kecil dan tidak bisa dibagi lagi, maka itulah yang namanya atom. Jadi atom adalah sebuah unit terkecil penyusun suatu benda. Nah, atom ini ada lagi isinya, yaitu inti atom. Inti atom terletak di tengah-tengah atom. Ada neutron yang berwarna hitam ya, dan proton yang bermuatan positif. Neutron, sesuai namanya nih neutron, dia netral. Netral artinya tidak bermuatan, tidak positif, tidak negatif, tapi netral. Nah, sementara proton, dia bermuatan positif. Kemudian ada elektron yang bergerak berputar-putar. Elektron ini memiliki muatan negatif. Letaknya di kulit atom, dan dia bisa berpindah-pindah. Jadi elektron itu bisa berpindah dari satu atom ke atom yang lainnya. Pada umumnya, suatu atom itu keadaannya netral. Kapan suatu atom disebut netral? Suatu atom disebut netral jika jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Jadi misal jumlah protonnya 10, jumlah elektronnya juga 10, maka atom itu kita sebut netral. Sampai sini sudah jelas ya? Nah, tadi kan kita sudah tahu kalau elektron itu dapat berpindah dari satu benda ke benda lainnya, atau dari satu atom ke atom lainnya. Oke, sekarang kalian bayangkan bahwa ini adalah sebuah benda yang punya muatan, ya. Muatannya ada positif, ada negatif. Nah, kita hitung di sini muatan positifnya ada 8 dan muatan negatifnya ada 8. Atau dengan kata lain, karena jumlah proton dan jumlah elektronnya sama, maka benda ini kita sebut netral. Kemudian bisa jadi dia menerima elektron. Artinya kalau benda ini tadi menerima elektron, maka jumlah elektronnya akan menjadi bertambah. Jika jumlah elektron itu lebih banyak daripada jumlah proton, artinya kan yang negatif lebih banyak nih, maka benda ini kita sebut dia bermuatan negatif.
menerima elektron akan membuat muatan negatif menjadi banyak, sehingga bendanya akan menjadi bermuatan negatif. Kemudian bisa jadi juga benda ini akan melepaskan elektron. Kalau dia melepaskan elektron, artinya elektronnya menjadi berkurang. Kalau elektronnya berkurang, muatan negatifnya berkurang. Berarti jumlah protonnya lebih banyak atau yang positif lebih banyak. Sehingga benda yang ini akan menjadi bermuatan positif. Oke, jadi pahami dulu baik-baik logikanya ya. Menerima elektron membuat elektronnya menjadi banyak sehingga dia bermuatan negatif, dan melepaskan elektron akan membuat elektronnya menjadi lebih sedikit sehingga jumlah protonnya lebih banyak, maka muatannya positif. Nah, kita bisa lihat gambarannya bahwa elektron itu berpindah. Dia bisa berpindah. Sampai sini jelas ya? Jika dua buah benda bermuatan listrik yang berbeda didekatkan, maka apa yang akan terjadi? Ya, mereka berdua akan bergerak saling mendekat. Jadi, bisa kita katakan muatan listrik yang berbeda itu akan saling tarik-menarik. Bagaimana jika mereka bermuatan listrik sama? Sesama positif. Akan berjauhan. Begitu juga jika sesama negatif, maka akan berjauhan. Muatan listrik yang sama itu akan tolak-menolak. Oke, jadi apa yang bisa membuat elektron itu berpindah-pindah? Nah, salah satunya adalah gesekan ya. Jadi saling menggesekkan dua buah benda itu bisa membuat elektronnya berpindah. Nah, tadi kan di awal kita ada percobaan menggosokkan balon ke rambut yang kering. Pertanyaannya, elektron berpindahnya dari mana ke mana nih? Dari balon ke rambut atau dari rambut ke balon? Ada yang bisa nebak? Nah, untuk memudahkannya, kemudian ilmuwan itu membuat sebuah tabel yang namanya deret tribolistrik. Nah, di sini saya susunkan sebuah deret tribolistrik ya. Cara membacanya gimana? Cara membacanya ini kita urut 1 sampai 20. Nah, semakin dia ke atas, dia sulit memberi elektron, dan semakin dia ke bawah, dia itu mudah memberi elektron. Pada kasus percobaan kita, tadi kan antara balon karet ya, nomor 9 dengan rambut manusia, nomor 18. Oke, 9 sama 18. Siapa yang duluan? 9 atau 18? 9 ya. Nah, jadi balon karet itu sulit memberi elektron. Dan yang rambut manusia itu mudah memberi elektron. Maka artinya apa? Artinya elektron itu bergerak dari rambut manusia ke balon. Oke. Nah, kalau udah tahu dia bergerak elektron dari rambut ke balon, ada yang bisa nebak nggak? Berarti siapa nih yang bermuatan positif dan negatif? Ya, itu ya, benar sekali. Rambut memberi elektron, artinya rambut kekurangan elektron, sehingga dia akan menjadi muatan positif. Dan balon yang menerima elektron, berarti dia akan jadi kelebihan elektron, sehingga muatannya menjadi negatif. Udah pinter semua pasti nih. Oke, jadi ada contoh soal nih ya. Nah, bisa kalian baca soalnya.
Kemudian oke, kita bandingkan sekarang ya. Kaca, sutra, plastik, dan wall. Kita tandain di daerah tribol listriknya ada plastik, sutra, wall, kaca ya. Nah, sekarang coba kita susun keempat bahan tadi ya. Yang pertama ada kain sutra dan kaca. Yang kedua plastik, kain sutra. Yang ketiga plastik, kain wall. Dan yang keempat kain wall dan kaca. Usahakan dalam menyusun ini langsung sesuai urutan aja ya. Ya 15, 19, 5, 15, 5, 17, 17, 19. Kira-kira gitu. Terus kita lihatin nih. Elektron itu kan bergerak dari yang mudah memberi. Jadi yang bawah itu akan lebih mudah memberi elektron kepada yang di atasnya. Nah, gitu ya. Sehingga kalau dia mudah memberi elektron, dia akan bermuatan positif karena dia kan kehilangan elektron. Nah, berarti yang menerima elektron akan kelebihan elektron sehingga dia akan bermuatan negatif. Oke, selanjutnya tinggal kita bandingkan dengan kalimatnya ya. Oke, nomor 1 kaca dan kain sutra. Kaca bermuatan positif. Lihat nomor 1, kacanya bermuatan positif. Oke, berarti benar. Dan penyebabnya elektron kaca pindah ke kain sutra. Ya, kaca pindah ke kain sutra. Berarti nomor 1 juga benar. Artinya apa? Artinya jawaban nomor 1 itu benar. Maka jawabannya adalah A. Ya. Nah, mau membuktikan yang lainnya? Boleh kalau mau dibuktikan. Coba kita lihat yang nomor 2, plastik dan kain sutra. Ya. Plastik bermuatan positif. Di sini plastiknya harusnya negatif, berarti salah. Oke, nomor 3. Plastik bermuatan negatif. Oke, plastik negatif. Penyebabnya elektron plastik pindah ke kain wall. Di sini seharusnya dari kain wall pindah ke plastik. Maka nomor 3 salah. Nomor 4. Kaca kain wall, kaca bermuatan negatif. Seharusnya kaca bermuatan positif. Berarti juga salah. Gampang ya. Oke, sekarang coba deh kalian perhatikan gambar ini, lalu tebak peristiwa apa ini? Iya, betul sekali. Ini adalah peristiwa terjadinya petir. Nah, gimana sih petir bisa terjadi? Ternyata ini merupakan fenomena listrik statis loh. Jadi pada saat awan mendung, itu bagian bawah awan ya, bagian bawah awan yang dekat ke bumi ini biasanya akan bermuatan negatif. Kemudian bumi muatannya positif. Ingat, tadi kan elektron bisa berpindah. Kemudian positif dan negatif itu akan saling tarik-menarik. Nah, jadi elektron bisa berpindah, artinya bagian awan ini ya, elektron-elektronnya itu akan coba mendekati bumi, mendekati muatan positif. Lewat mana? Lewat air, ya, air hujan, lewat udara. Nah, ketika dia bertemu ya, semakin mendekat kepada bumi, dia akan otomatis mendekati cara yang paling cepat untuk sampai ke bumi. Ya. Lewat mana? Ya lewat apapun yang menjulang tinggi, misalnya pohon, tiang listrik. Nah, maka kemudian akan mudah kita dapati tiang listrik atau pohon yang tinggi itu disambar oleh petir ya. Jadi muatan elektron yang sangat besar ini ketika bertemu dengan muatan positif, nah akan terbentuklah sebuah ledakan energi yang sangat besar ya.
menjadi bentuk energi cahaya yang berupa kilat, menjadi bentuk energi bumi yang berupa gemuruh ya, suara guntur, dan juga energi panas berupa bentuknya api kalau bisa kita lihat pohon-pohon yang terbakar. Jadi gimana nih? Udah pada ngerti belum gimana proses terbentuknya petir? Nah, tadi kita udah belajar tentang bagaimana proses terbentuknya muatan positif, negatif, kemudian apa-apa saja yang membuat mereka menjadi seperti itu, dan terakhir kita belajar tentang peristiwa terbentuknya petir. Kalau masih belum paham, coba deh diulang lagi videonya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya. Dadah.